Bab 1356-1360. Bab 1356, Sein Sue Dao. Kelompok Sein Sue Dao Guking yang mengangguk saat mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini, Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Ban Seng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun elit Ban Seng di depan mereka hanyalah tubuh energi, ia masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keuntungan dari angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akhirnya menang. Berderak, tinju besar Gu Xing perlahan terkepal. Suara berderit terus dipancarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Semua orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup, kalian semua harus menyadari konsekuensinya saat kamu melangkah ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiaoyan. Suaranya yang samar muncul seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura jahat yang sangat kuat, ganas. Keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang bermandikan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, hal yang membuat hati kelompok Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berongga seperti badan energi lainnya. Jelas, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Sebuah Ban Seng tanpa kecerdasan apapun tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Ban Seng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiaoyan melihat banyak retakan sepanjang 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar sampai ke bawah dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul tidak jauh di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedangnya saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya, sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya sudah lama saya tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan beberapa aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Sein Sue Dao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Sudut mulut kelompok Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua, yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu dia dipanggil apa? Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedangku yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Sein Sue Dao itu menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa ketika dia melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Hati-hati. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika kaki Sein Sue Dao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar darinya sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah. Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiaoyan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Ban Seng Elit dan Dou Sun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Kakinya mundur dengan cepat. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul. Jika kekuatan Xiaoyan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi,
dia tidak akan dapat menemukan serangan oleh Sein Sue Dao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut, kamu harus sedikit lebih lembut lain kali. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu diretas menjadi dua olehnya, jawab Xiao Yan tanpa menoleh. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya kemungkinan adalah yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Dozuns. Haruskah kita menyerang? Ya, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka buru-buru membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. Dua segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Sein Sue Dao. Trik kecil. Sein Sue Dao tersenyum jijik ketika dia melihat dua segel cahaya energi menembaki. Pedang di tangannya menebas udara, dan dua bilah besar bersinar merobek ruang dan memecahkan dua segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju dua orang yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang kembali, tanah tempat Sein Sue Dao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras menyembur keluar bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Huff! Sein Sue Dao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya menginjak tanah dengan keras. Pilar lava besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Tsunami pemecah api. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Sue Dao saat cahaya pedang yang sangat besar menghantam dengan cara yang tidak sopan. Dentang. Pedang di tangan Sein Sue Dao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berhadapan dengan penguasa ganas yang bersinar dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya dengan cepat diputar. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang. Penguasa yang berat itu menabrak gambar setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan kembali lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Benar-benar orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Dou Sheng sejati? Kulitmu benar-benar agak tebal. Sein Sue Dao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali. Ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerangnya. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Sein Sue Dao. Keberadaan seperti semut berani menantang prestis seorang suci. Sein Sue Dao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Tiga lampu darah berubah menjadi tiga harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Guru. Setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Sue Dao, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dipaksa untuk ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menarik kembali. Serang bersama. Gu Qingyang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Douki di tubuh mereka meledak sampai batas mereka. Sebuah kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyak serangan yang meletus dalam sekejap membuat Santo Sue Dao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang, itu juga kadang-kadang menembakkan cahaya pedang tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Seorang elit Banseng memang luar biasa. Bloodblade Chaotic Winter. Setelah awalnya lengah saat menghadapi serangan gabungan kelompok Gu Qingyang, Sein Sue Dao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang-bang. Aura pedang tajam melesat keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Itu langsung mengguncang kelompok Gu Qingyang sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak bebatuan besar di sekitarnya.
Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda, Sein Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di sampingnya, yang bersiap mencari kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa mundur kelompok Gu Qingyang. Dia tersenyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Sein Suedao sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah tangisan ini terdengar di dalam hatinya, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Apalagi rasa gatal di antara alisnya muncul lagi. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Pedang itu menembus udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini. Mata Sein Suedao menatap alisnya dengan saksama. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato klan Xiao. Anda sebenarnya anggota klan Xiao. Petik 2. Bab 1357, 2 Doseng. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pedang yang berisi aroma darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sein Suedao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Suedao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, "Bagaimana kamu?" Tahu. Mata Sein Suedao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang sebagian terlihat yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar menghilang. Namun, hatinya jelas mengerti bahwa tato klan ini pasti tidak asing baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Gumam Sein Suedao. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sein Suedao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Seng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Suedao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasakan ketakutan seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Suedao berkedip cepat. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar di sekujur tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedangnya menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, "Pergi. Anggap dirimu beruntung kali ini." Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda kemudian akan mencapai tujuan Anda. Sein Suedao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Sein Suedao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Douqi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana ia bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apa-apa, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Suedao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru kemudian dia meringkuk mulutnya. Matanya tampak mengembara ke bagian terdalam makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Huff, kamu berhutang budi padaku kali ini."
Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat itu di masa depan, kan? Petik 2. Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sekejap mata. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa sosok melintas. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya telah mampu mengidentifikasi bahwa saya adalah anggota dari klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melonjak, tato klan-klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apakah kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qing yang juga terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qing yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Itu menghilang cukup cepat, cukup berbicara. Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api dingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aura saya melonjak, saya menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiaoku? Banyak misteri melintas di benak Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Ini menyebabkan kerutan di dahinya mengencang. Sein Suedao dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun, sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini seharusnya berhubungan dengan tato klan dari klan Xiao. Namun, apa hubungannya dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sein Suedao, yang memiliki kekuatan Banseng? Ini Xiao Xuan. Sun Er di sampingnya tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qing Yang. Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Suedao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki semangatnya sejak dia masih hidup, dapatkah tetua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Do Seng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang terdiam. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Xiao Yan dengan lembut menjawab. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke dalam kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar pandang di belakangnya sebelum dengan cepat mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Sein Suedao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi jauh lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Suedao. Namun, untungnya kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah badan energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat bagian tergelap yang paling dalam dan menyuarakan pikirannya. Itu memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak. Anggota klan muda dari klan Gu yang dihormati di alam Gu. Namun, di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika mereka berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi.
Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita, kita harus segera mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sun Er menatap Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalan ini masih cukup mulus. Sepertinya Saint Suedao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat dua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit tenggelam. Hun Ya, Hun Li. Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi menertawakan kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah muram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk muncul secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, kemungkinan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang-orang yang akan menjadi tunawisma liar kali ini pasti adalah kamu. Hun Ya anehnya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, dan kemudian Hun Li dan dia perlahan-lahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu tampak seram diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Do Seng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Bab 1358, muncul. Saat ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hun Ya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia dengan aneh tertawa, apakah kamu merasa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu tampaknya sudah mulai berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Do Seng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan dengan lembut mengutuk. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah meninggal, arwah mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini sudah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari kita berpisah dan melarikan diri. Dua Do Seng. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kami tidak cocok untuk mereka. Kami bahkan tidak akan memiliki peluang. Kemenangan sedikit pun jika kami bertarung melawan mereka secara langsung. Petik 2. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Tidak disangka-sangka bahwa mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Berbagai kesulitan harus mereka lalui untuk sampai di sini. Klan Xiao, sebenarnya belum dimusnahkan, iya. Mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti pada Xiao Yan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hundiao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Kalau tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan, ya kejutan melintas di mata Penatua Hundiao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam.
Mata Hun Diao berdesir ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ketika kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Kabur. Guking yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kirinya. Xiao Yan dan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang sama. Arah mereka semua berbeda. Kunci. Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin ketika melihat kelompok Xiao Yan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua kebisingan dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu. Sosok-sosok kelompok Xiao Yan berubah menjadi patung di dalam ruang yang sunyi ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Do Seng yang asli? Mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hati. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa ketika melihat kelompok Xiao Yan terpaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hun Ya, nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang sunyi ini sampai mulai beriak. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan naik, riak ofensif yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Douki di dalam tubuh Guking Yang dan yang lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua Do Seng elit ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao dengan dingin tertawa. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulir melonjak darinya. Mereka berkumpul menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan raungan. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan piton yang sangat besar ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Do Seng menakutkan, dan ini hanya tubuh energi. Jika mereka menghadapi Do Seng yang asli, seberapa mengerikan pertempuran itu. Bersama, perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Guking yang ketika dia melihat ular sanca hitam besar yang menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Do Seng. Perbedaan antara Seng dan Zun begitu besar sehingga bisa membuat beberapa orang terkejut. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar tangisan pelan Guking Yang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Sein Suedao dari sebelumnya tidak memberi mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Hah! Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Perubahan misterius tiga Skyfire dilepaskan olehnya. Energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sementara Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya, Douki di dalam tubuh Guking Yang, Sun Er, dan yang lainnya juga mulai melonjak. Tekanan Douki yang kuat bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Palem penciptaan surga hebat. Sebuah titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba membanting hidup di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam gelap dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat.
Jari penghancur diam. Sementara Xiao Yan telah melepaskan skill Dou kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga melepaskan skill Dou yang sama. Itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari penghancur senyap. Jari hitam gelap besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya dengan kejam bertabrakan dengan ular piton hitam besar yang telah menembus udara saat ditembak. Bang! Tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan tersapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Ini kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari piton yang sangat besar itu. Meskipun ekor ular ini penuh dengan luka, itu tidak dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan karena dengan kejam berayun ke arah kelompok Xiao Yan. Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang-lubang besar yang tak terhitung banyaknya. Kepucatan melonjak ke wajah kelompok Xiao Yan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo keluar semua. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain keluar semua. Sementara kelompok Xiao Yan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiao Yan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Santo Suedao. Penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiao Yan ketika dia melihat orang yang telah campur tangan. Tidak ada yang mengira Saint Suedao akan menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana para bajingan ini berasal? Jika orang itu mengetahui bahwa kamu terbunuh di sini, dia pasti akan membasuh semuanya dengan darah lagi. Saint Suedao itu mengabaikan kelompok Xiao Yan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi muram. Hanya Ban Seng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua. Apakah Anda mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, kunci. Tubuh Saint Suedao tiba-tiba terdiam setelah teriakan marah keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang pada saat ini. Dua elit Doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani mencampuri kemampuan kecil ini. Tim dua orang Hun Diao tertawa dingin. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Saint Suedao. Tangan mereka meringkuk saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Saint Suedao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Saint Suedao ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi duo Doseng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui segala sesuatu ketika teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao berhenti mulai runtuh ketika suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Bab 1359, Xiao Xuan. Xiao Xuan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika mendengar seruan dari duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat akrab. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dalam pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Penampilan sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak terlihat sangat tampan, tetapi membuat seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahu dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa.
Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan. Mata Duo Huo Diao menatap wajah yang sangat familiar saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Elder Hun Diao. Hun Ya sedikit ketakutan ketika dia melihat orang asing ini. Tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja dia suka. Dia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di hatinya saat dia dengan lembut beralasan. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu lainnya berkedip saat dia bertanya. Sepertinya hanya sebuah pertunjukan, jawab Hun Diao dengan dingin. Keberaniannya semakin terlihat. Xiao Xuan mungkin kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk menakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. 2 bintang 1 Douseng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Petik 2. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadapi Duo Hun. Pecah. Setelah kata ini diludahkan dari pria berpakaian hijau, kelompok Xiaoyan segera terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh. Sebuah tangan gelap tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menabrak Duo Hun. Bang bang bang. Tangan hitam-hitam besar 10.000 kaki dengan lembut membanting ke bawah saat tanah itu tampaknya mengalami gempa bumi. Itu bergetar ketika banyak garis retakan menyebar di tanah dan memanjang ke kejauhan. Iblis ini, mengapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan bahkan setetes terkecil dari aura mereka. Tubuh mereka secara bertahap menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari. Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri tampaknya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan tiba-tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika jaraknya 1000 kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh para tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat ketika berhadapan dengan angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi apa-apa. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka dihancurkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh ke kejauhan. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Douzuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Rumble. Tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu berserakan dari mana-mana sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Sebuah selokan 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. His! Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat lubang tanpa dasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu agak terlalu menakutkan. Iblis ini masih sama ganasnya dengan serangannya. Sein Suedao memandangi 2 Douseng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia telah campur tangan hari ini.
Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Xiaoyan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam gelap bertemu. Mata mereka yang saling bertautan berlangsung selama beberapa waktu. Akhirnya, senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumnya tidak dalam, tapi itu memberi Xiaoyan perasaan akrab yang terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Petik 2. Pria berpakaian hijau melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung beberapa kebanggaan dan kelegaan. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiaoyan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performamu selama ini cukup bagus. Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia menyadari orang hebat seperti apa leluhurnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa tetua Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas menyadari dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan-klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin terbentuk di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menghukum. Mereka buru-buru menjawab, Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Petik 2. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di sampingnya saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku. Sun Er menjawab dengan hormat. Matanya yang cantik agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap sebagai tetua Xiaoyan dan memiliki otoritas mutlak. Dia secara alami tidak ingin memberi kesan buruk pada pihak lain tentang dia pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Kamu sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiaoyan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti dari kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Sein Suedao dan dengan acuh tak acuh berbicara. Terima kasih Penatua Xiao Xuan. Sein Suedao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sein Suedao dengan bijaksana memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke makam. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah saya proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan ketika dia melihat Sein Dao Sue pergi. Hati kelompok Gu Qingyang yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua badan energi Do Seng satu bintang dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang dapat memusnahkan dunia? Aku pikir kamu memiliki banyak hal yang kamu tidak yakin, kan? Ikuti aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut.
Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Bab 1360, Warisan Garis Darah. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka sehitam tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam gelap ini dengan cara yang sepi. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini makamku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu itu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak intens, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan debaran yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi adalah yang paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Gu Qing yang saat dia berbicara. Kelompok Gu Qing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah untuk sepenuhnya mematuhinya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Gu Qing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang setelah kontak dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo pergi." Aye. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar menghilang saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, membiarkannya menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga baik-baik Sun Er. Gu Qing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Gu Qing Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pahit sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan yang lebih tua, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita diam-diam menunggu di sini sampai mereka keluar. Gu Qing Yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka bahwa tablet sederhana dan biasa ini benar-benar menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Douseng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang jernih di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan aroma santai yang samar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara langkah kaki yang lembut di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao tidak ada lagi. Hanya tersisa keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi.
Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah saya duga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa, suara Xiao Xuan lembut, tampak seperti memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkan saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh itu dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya seperti mengingat memori yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Dou Di adalah agar Dou Di lain muncul, tapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu arogan dan tidak berpikir bahwa aku akan diblokir di depan kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Petik 2. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku. Aku mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, aku tetap saja gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun meluncurkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Petik 2. Xiao Yan terdiam ketika dia mendengar desahan menegur diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Petik 2. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul pada saya? Xiao Yan tiba-tiba menggosok alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan Skyfire Tree Mysterious Cheng pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak terduga bahwa Anda secara tidak sengaja mendapatkannya. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak dapat diprediksi. Petik 2. Xiao Yan mengungkapkan wajah terkejut saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius Skyfire di Burning Flame Valley. Xiao Xuan. Bahwa Xiao Xuan adalah nenek moyang dari klan Xiao. Hal-hal di dunia ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu saja, Skyfire Tree misterius yang kamu latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah Anda tidak dapat membuat tato klan, Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Sebuah kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan saat mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari perubahan misterius 3 Skyfire ini secara alami akan diserahkan kepada Anda. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, secara alami harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber.
Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sepintas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai berangsur-angsur memutih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi saya selesaikan, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya." Petik 2. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat luar biasa, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah kusegel ketika aku masih hidup. Keturunanku, semoga kamu dapat memenuhi janji yang telah aku buat kepada anggota klan Xiao saat itu.